wabarakatuh. Nama saya Rapeah SPD, adalah mahasiswa PTG Angkatan ketiga kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 23.126.0942. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SDN 041 Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan mata pelajaran PPKN kelas 4 fase B dengan tema pola hidup gotong royong dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima pelajaran dan kita mendapat keberkahan. Ilham, yuk. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Mulai. Kelas 4. Iya. Kelas 4. Iya. Kelas 4. Iya. Ini kelas 4 siap belajar. Oke, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mempersiapkan dulu alat-alat tulisnya. Oke, keluarkan dulu pena, buku, pensil, atau apa saja yang dibutuhkan nanti. Ya. Ibu mau nanya, apakah ada teman yang tidak hadir? Oke, ternyata anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, yang pintar, ya. Tidak ada yang absen hari ini ya, semuanya ada. Ya, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk bisa hadir dan belajar. Ya. Tepuk semangat. Ibu mau bertanya, mulai dari kamu pergi ke sekolah tadi, apa yang kamu temukan di jalan? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu apa aja yang ada? Ada batang dulu, ada akar dulu, ada batang, ada daun, ada buah. Nah, buah kelapa itu siapa kan? Dipanen. Pernah ikut orang tua memanen buah kelapa? Pernah kan? Gimana perasaannya? Materi pelajaran kita hari ini adalah temanya adalah pola
hidup gotong royong dengan materi saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun kolektif. Jelas videonya? Nampak tuh? Sudah nampak tuh? Mengupas kelapa. Sudah mengupas kelapa. Kemudian bekerjanya secara bersama-sama. Ya, atau Kolektif. mengupas kelapa itu menggunakan apa? Alat. Mengamati video tadi tentu ada pertanyaan-pertanyaan kan? Ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama pertanyaan itu apa manfaat kerjasama dengan orang lain dalam mengolah kelapa? Pekerjaan Ah. menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Itu adalah manfaat dari bekerja sama dalam mengolah kelapa. Coba saja kalau kita mengerjakan sendiri kelapa yang begitu banyak, apakah mudah selesai? Tidak. Tidak, tentunya akan menunggu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau dikerjakan secara kolektif atau gotong royong bersama-sama, pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Yang satunya menunggu di bawah, yang satunya melempar buah kelapa. Itu namanya kerja sama. Oke. Kebutuhan manusia itu terbagi. Ya, yang pertama. Yang kedua. Ada dua kebutuhan manusia. Pertama individu, yang kedua yang kolektif. Contoh yang individu apa? Makan yang kita makan setiap hari, Heeh. pakaian yang kita pakai untuk melindungi tubuh, Heeh. rumah atau tempat yang kita huni, Heeh. sekolah yang kita datangi untuk belajar, Terus? tempat dokter atau puskesmas untuk periksa kesehatan, Ya. merasa aman di lingkungan tempat tinggal. Nah, itu adalah contoh Individu. kebutuhan individu. Makan. Kita butuh Coba kalau kita tidak makan. Coba kalau kita tidak berpakaian. Malu. Jadi pakaian itu adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan secara individu. Karena setiap orang butuh pakaian. Ya kan? Setiap orang butuh pakaian itu. Setiap orang butuh makan itu. Tidak ada di dalam satu kelompok satu orang aja sudah makan kenyang. Tidak kan? Kenyang itu dirasakan makannya setiap
Yuk, kerjakan. Lihat yang kegiatan 1. Ya, kegiatan 1. LKPD ada 2 kegiatan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Kerjakan dulu kegiatan 1. Tulis nama kelompok dulu ya. Nama kelompok. Zikri. Yuk mulai kerjakan. Kelompok 2, kelompok 1. Yuk. Kerjasama. Satunya yang bacakan. Kalau selesai yang di kegiatan 1, lanjut ke kegiatan 2. Yuk dibaca. Ini dibaca. Cari. Dibaca ulang. Baca lagi. Nanti setelah selesai sampai ke kegiatan 2 kita akan presentasi. Ya. Setiap kelompoknya akan membacakan hasil kerjanya.
menambah pengetahuan, menaturalisasikan diri serta mencari kesenangan. Apakah gambar 1 menunjukkan kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif? Jelaskan alasannya. Gambar 1 menunjukkan kebutuhan individu karena hanya beberapa orang saja yang melakukan pekerjaan. Apakah gambar 2 menunjukkan kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif? Jelaskan alasannya. Gambar 2 menunjukkan kebutuhan kolektif karena dikerjakan secara bersama-sama atau sekelompok orang. Kesimpulan. Tolong menolong sangat penting dalam kehidupan sehari-hari di rumah sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Saling membantu pada yang membutuhkan, masyarakat mempertahankan keselamatan penggunaan terjamin jalan adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk semua orang. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebutuhan yang dirasakan oleh setiap orang secara pribadi? Jelaskan. Makanan yang kita makan, pakaian sebagai pelindung diri, rumah tempat tinggal, sekolah tempat belajar, rumah sakit tempat berobat, merasa aman di lingkungan, jalan raya, air bersih, sekolah tempat belajar, rumah sakit tempat berobat, tempat bermain, lingkungan sehat. Oke. Tepuk tangan untuk nomor 3. Baik ya. Itu kan ada topik yang dipilih itu ada jalan raya. Kenapa kita milih jalan raya? Sebagai Karena jalan raya, karena jalan adalah kebutuhan kita untuk pergi kemana? Pasar, sekolah. Mana lagi? Jalan. Kemana lagi kita pergi? Main. Kerja. Ya, jalan adalah kebutuhan bersama atau kolektif ya yang kita butuhkan untuk kegiatan sehari-hari, untuk pergi kerja, untuk pergi sekolah, untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke mana lagi? Ke rumah sakit ya. Kemudian jalan itu perlu kita jaga bersama-sama. Supaya apa? Supaya tidak rusak. Ya. Selanjutnya kita saling membantu untuk mempertahankan supaya jalan itu bagus. Dengan cara
Kurang. Oke, kelompok 3. Bikin nama ya, nama masing-masing. Ya, bikin nama masing-masing. Bikin nama masing-masing ya. Nama, tanggal, kelas. Jangan sampai tinggal. Oke, kalau udah siap, kumpul. Siap, kumpul. Nah. Masih ya? Ya kan? Ya. Nah, setelah mengerjakan evaluasi, ya, dan hasilnya alhamdulillah semuanya baik, semuanya bagus. Ya, untuk selanjutnya nanti boleh dibaca-baca lagi di rumah ya, untuk pelajaran selanjutnya. Ya, untuk sekarang kita buat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Hah? Pola hidup gotong royong itu adalah prinsip sosial yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Menekankan kolaborasi dan saling membantu. Dalam pelajaran kita mengeksplorasi pentingnya pola hidup gotong royong dan membangun kebersamaan dalam kesejahteraan. Kebutuhan individu tadi mencakup apa? Makanan. Apa? Makanan. Apa lagi? Pakaian. Rasa aman itu adalah contoh kebutuhan individu. Kalau kebutuhan kolektif? Melalui pembelajaran tentang pola hidup gotong royong dan konsep kebutuhan diharapkan kita dapat memahami pentingnya ya bahwa hidup gotong royong dan kebersamaan itu sangat penting.
penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, untuk kita akhiri saja dengan doa. Siapa yang memimpin doanya? Muhammad Ilham. Ilham. Sudah belajar, mari kita baca doa mulai. Makasih Ilham, silakan duduk. Dan yang lainnya boleh beres-beres